Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Nabi Elia bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, dilihatnya seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah, ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah padaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi." Maka pergilah perempuan itu, berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, perempuan itu, dan anaknya mendapat makanan. Beberapa waktu lamanya, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus, mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata pada zaman akhir ini, ia hanya satu kali saja untuk menyatakan diri, untuk menghapus dosa lewat kurbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin, ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan.
Ibu bapak, saudari, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hampir semua orang menggunakan apa yang dia miliki sebagai andalan hidupnya. Taruhlah, jika orang ini memiliki kepandaian yang luar biasa, maka dia akan menggunakan kepandaian itu sebagai andalan hidupnya. Atau mungkin dia mempunyai kecakapan-kecakapan dalam bidang-bidang tertentu. Dan bisa jadi dengan harta milik yang dia punya. Nah, lalu bagaimana jika seseorang memiliki banyak harta milik? Dari semua yang dimiliki tadi, mana yang paling diandalkan? Dan bagaimana juga bagi orang yang dalam keadaan tertentu tidak memiliki apapun? Lalu apa yang diandalkan dari dua keadaan ini? Ibu bapak, saudara-saudaraku, sejatinya dalam segala hal keberadaan kita, entah kita ini memiliki harta milik atau tidak memiliki harta milik, sejatinya yang harus kita andalkan adalah pertolongan Allah. Mengandalkan pertolongan Allah di dalam hidup kita. Kita mendengarkan dalam Injil yang dimaklumkan pada hari ini, bagaimana Tuhan Yesus mengkritik cara hidup beriman yang dilakukan oleh ahli Taurat, yang mencari pujian dan menunjukkan kesalehannya untuk ditonton, untuk disaksikan orang. Jelas Tuhan Yesus tidak menghendaki cara hidup semacam ini. Mengandalkan kesalehan pribadi, apalagi kemudian menggunakan kesalehan itu supaya disaksikan banyak orang, Tuhan Yesus tidak menghendaki. Apalagi dikisahkan dalam Injil, tampak di hadapan banyak orang saleh, tetapi hidup dengan sesamanya dia berbuat tidak adil, dibahasakan dengan mencaplok rumah janda-janda. Maka Tuhan Yesus menghadirkan tokoh lain untuk mengajar kita semua hari ini. Seorang ibu janda. Seorang janda yang dengan diam memasukkan 2 uang tembaga ke dalam kotak persembahan. Tokoh ini dihadirkan Yesus untuk mengajar kita semua, untuk melihat dan merenungkan bahwa jika memang dua tembaga ini memang kecil, sedikit, tetapi dia dipersembahkan oleh seorang janda. Ibu janda ini mempersembahkan 2 tembaga miliknya, nafkah hidupnya, semua dipersembahkan. Dengan kata semua dipersembahkan, berarti tidak ada lagi sisanya. Ibu ini tidak memiliki apapun lagi, karena nafkah hariannya sudah dimasukkan ke dalam persembahan. Lalu apa yang diajarkan Tuhan? Tuhan mengajarkan inilah hidup beriman yang dikehendaki, yang berkenan di hadapan Allah.
yang tidak ditunjuk-tunjukkan. Berderma tidak perlu disaksikan banyak orang, tidak perlu update status atau menulis dengan story tentang semua pengorbanan dan kebaikan yang dilakukan tentang olah rohani kita. Tapi hidup beriman, hanya aku dan Tuhan yang tahu untuk kebaikan hidup bersama. Dan pelajaran yang diberikan Tuhan Yesus di sini adalah ibu janda ini memberikan pelajaran bahwa hidupnya mengandalkan pertolongan Allah. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin keadaan kita tidak sama dengan ibu janda ini. Kita masih bisa bersedekah, masih bisa berderma lebih dari 2 tembaga. Kita masih bisa memberi persembahan dan masih punya yang kita simpan untuk segala rencana, tujuan, dan kebutuhan kita. Dalam semua hal itu, jangan kita kemudian menjadi terlena, bahkan menjadi takabur, kemudian merasa sudah menjadi maha kuasa. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita adalah sebuah kepercayaan yang pada saatnya kita semua akan diminta untuk mempertanggungjawabkannya. Ingat bacaan beberapa hari yang lalu, kisah bendahara yang harus mempertanggungjawabkan atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ibu janda ini mengandalkan pertolongan Allah. Karena dia mengandalkan pertolongan Allah, maka dia tidak ragu untuk berbagi. Dia tidak ragu untuk membantu. Kalau kita tidak mengandalkan pertolongan Tuhan Allah, kita bukan hanya menyimpan, malah menimbun untuk diri sendiri. Tetapi kalau kita mengandalkan pertolongan Tuhan Allah dalam hidup kita ini, benar kita menyimpan, benar kita memiliki, tetapi kita mengelola dunia ini untuk menggapai surga. Bukan merengkuh dunia ini untuk tinggal di dunia seterusnya. Ibu bapak, saudari saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengelola dunia kita, mengelola hidup kita. Mari kita berbagi dengan tulus hati, berbagi dengan gembira. Mari kita memberi, mari kita membantu kehidupan ini. Jangan biarkan kemudian kita merasa menjadi Allah, atau bahkan karena kita banyak berbagi terus seolah kita bisa mengatur Allah, mengatur semuanya supaya terjadi seperti yang aku maui. Ada banyak kesempatan yang bisa kita gunakan. Berbagi kebaikan, berbagi perhatian, berbagi kasih, berbagi pertolongan. Mulai dari lingkungan keluarga kita, lingkungan RT RW kita, lingkungan gereja kita, lingkungan masyarakat kita. Di sanalah kita diundang untuk belajar dari ibu janda ini. Bukan untuk supaya orang lain melihat bahwa aku berderma, bukan supaya orang lain melihat bahwa aku rajin beribadah, tetapi supaya Tuhan mengetahui bahwa hatiku ikhlas, hatiku tulus, hatiku ridho, hatiku tanpa pamrih untuk berbagi kebaikan bagi siapapun. Bukan soal 2 keping tembaga
atau seluruh yang kita miliki, tetapi ketulusan hati untuk berbagi yang dikehendaki Tuhan. Siapa yang hidupnya mengandalkan pertolongan Tuhan, dia mau berbagi kehidupan.